Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qadhafa fi qalbi man syaa'a min 'ibadihi sirra widadihi. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa alaina ma'ahum wa fihim ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai para habaib yang kiranya sudi berhadir di tempat yang mulia ini, di langgar kita bersama di kampung ini, dan para tokoh-tokoh agama, tetuha-tetuha masyarakat, dan para rombongan maulid, musalla, Bahashim, itu kan? Nurul Aman, Darul Aman Bahashim, dan para anak-anak, anak muda dan anak-anak kecil, dan orang-orang yang berhadir daripada semua umur, dan juga ibu-ibu, terlebih khusus para syarifah dan ustazah yang berhadir di tempat yang penuh mubarakah ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya, karena kalau kita sebutkan satu persatu namanya habis waktu kita sampai subuh menyebutkan namanya aja. Nah, kebanyakan yang hadir, jadi cukup pada umumnya aja. Tetapi tidak pernah mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada semua yang berhadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, akan dikumpulkannya kelak nanti bersama orang yang beliau Isra dan Mi'rajkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-siraj. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bulan yang sangat istimewa untuk umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bulan Rabiul Awwal, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena jikalau tidak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak karena kelahirannya, maka kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Islam itu dimulai yaitu di hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Laula anta, jikalau tidak pian wahai Rasulullah, mahtadaina, maka kami semua ini tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wala tasaddaqna, maka kami pun tidak mengerti gimana caranya membersihkan harta kami, yang mana cara membersihkan harta itu yaitu dengan bersedekah. Wala shallaina, dan kami tidak mengerti gimana cara mendekatkan diri kepada Allah jikalau tidak Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita dengan melakukan sholat 5 waktu. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, turunkanlah ketenangan di dalam majelis ini. Amin. Wasabbitil aqdam illa qaina, dan kokohkanlah pendirian kami jikalau kami kelak menemui musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa innal ula qad baghaw alaina wa in aradul fitnata abaina, dan orang-orang kafir yang terdahulu
Mereka telah melakukan melampaui batas atas kami. Jikalau mereka mau memfitnah kami, agama kami mau difitnah, hubungan kami mau difitnah sama Islam, abaina, maka kami akan berkata tidak mau. Kalau orang kafir mau memfitnah kita, harus kita tolak. Artinya no, tidak mau. Kalaunya tidak ada Rasulullah, kalaunya tidak kelahirannya Rasulullah, maka kita semuanya ini tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkinan kalau tidak kelahiran Rasulullah, maka kita semua ini tidak mungkin ada di muka bumi ini, musnah sudah. Karena dulu orang jahiliyah itu anak-anaknya dibunuhinya, anak-anak perempuannya. Kalau anaknya perempuan dibunuhi, maka yang laki-laki tidak bisa kawin dan tidak bisa menurunkan keturunan. Nah, jadi untung banget karena Nabi Muhammad SAW, maka kita semuanya ada dan kita semua alhamdulillah memakai kopiah. Berkatnya Nabi. Dan alhamdulillah semuanya kita pakai sarung. Dan lebih-lebih lagi semua banyak dari antara kita memakai gamis. Itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Santai aja kita. Jangan dianggap ceramah, anggap perkisahan aja supaya santai. Sambil minum banyu boleh, sambil berbenderan, tetapi tetap dijaga adab majelisnya. Boleh aja. Sambil tertawa, kalau Bapak senyum-senyum aja, Pak, maksudnya tuh. Bukan tertawa kan. Seperti itu. Jadi santai aja kita. Minum-minum boleh, tetapi jangan main WA kan boleh. Karena itu karena hilang namanya yang disampaikan. Jadi harus memang beradab di majelis dengan santai, rileks, dan boleh minum-minum, tetapi tetap adabnya dijaga. Seperti itu. Tetapi bulan yang paling istimewa untuk Nabi besar Muhammad SAW yaitu bulan Rajab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam ini tidak mudah. Banyak ujiannya yang dihadapi orang-orang kafir yang fanatiknya luar biasa kepada Tuhan mereka, yaitu berhala. Fanatiknya luar biasa. Yang dihadapi ini orang-orang kafir Quraisy. Yang dihadapi ini bukan orang asing, orang yang dulunya hidup bersama Nabi, artinya dari kaum Sidin, keluarga Sidin sendiri. Jadi kalau kita mau menentang keluarga itu malah luar biasa. Kalau kita mau menentang keluarga itu susahnya luar biasa. Nah, itu yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Jadi ujiannya luar biasa. Beliau dicaci maki, beliau disakiti, beliau yang dianggap halus, karena halus berdiri kayak kita nih, anak muda berdiri di hadapan orang-orang guru-guru tuha-tuha kan sedikit ngadih. Kalau pernah dikritik sini kan nahunya kesalahan ya, nanti banget. Sorofnya sedikit tepalai. Itu kan bro, nanti benar. Nah, cuman karena Nabi besar Muhammad SAW ini diutus dari Allah untuk menyampaikan Islam, jadi semuanya harus diperjuangkan. Seperti itu. Para sahabat mendapatkan kesakitan, Nabi besar Muhammad disakiti dan lain sebagainya. Setelah disakiti, setelah kesedihan yang sangat luar biasa, Nabi besar Muhammad pun diberikan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra wal Mi'raj, yaitu pertemuan kekasih dengan sang pujaan hati. Jadi kegembiraan yang paling luar biasa itu adalah bertemunya seorang kekasih dengan sang pujaan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan semua derita kesedihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi umat dakwah. Umat itu terbagi kepada dua, umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah yaitu umat yang mau mengikuti Nabi, itu umat ijabah.
Tapi umat dakwah, umat yang belum mau lagi. Tetapi wajib oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada mereka orang-orang kafir. Seperti itu. Jadi diberikan kabar gembira Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Mi'raj. Kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu semua sejarah-sejarah Islam itu harus dihidupkan. Kita ini sudah di pintu-pintu hari kiamat. Sudah di pintu-pintu hari kiamat. Adalah nampak tanda-tandanya. Kira-kira nampak tanda-tandanya lah. Jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda-tandanya, di suatu hari di dalam hadis sahih, di suatu hari malaikat Jibril alaihi salamullah menyerupai manusia. Biasanya malaikat Jibril ini kalau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai manusia, yaitu berbentuk sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Orangnya ganteng, luar biasa. Datang di suatu siang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, duduknya beradab. Jadi duduknya menengkuk, beradab. Tumitnya lututnya disampungkan dengan lututnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau dalam hadis yang panjang bertanya akan agama Islam, rukun-rukun agama. Lalu terakhir beliau bertanya, mata sa'ah, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu kepada ulun, wahai malaikat Jibril, berkata kepada Nabi, kapan kiamat itu akan terjadi? Lalu dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang menanya. Artinya kita ini sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadinya. Lalu jar malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Jikalau pian kada tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi, maka kasih tahu ulun tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Lalu jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih dua tanda. Antalidal amatu rabbataha. Seseorang perempuan, seorang ibu melahirkan sayyidaha, yaitu orang yang akan memperbudaknya. Ibu akan melahirkan orang yang akan memperbudaknya. Artinya apa? Seorang ibu melahirkan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibunya diperbudaknya, ibunya disuruh-suruhnya. Kalau tanda-tanda ini sudah kelihatan, berarti tunggu aja hari kiamat. Parah sudah. Kelihatan lah kira-kira. Jadi ibu, oh nak, kau takkan pang nasi gue lapah gue pian aja yang mengatakan. Tetapi kalau ini apa datang, bu kau takkan pang nasi, ibu lagi lapah. Umai ulun ni hendak makan lah, lapar mana sudah parut. Nah, nampak lah itu sudah lah. Nampaklah berarti hari kiamat parah banget. Di ambang-ambangnya kita nih, di pintunya. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, wa antara al-hufata al-urata al-'ala yatatawaluna fil bunyan. Kalian akan melihat orang-orang yang miskin, yang mana hanya mengenakan pakaian bawah aja, artinya bertelanjang bagian atas, tidak pakai baju. Dan mereka berjalan tanpa mengenakan alas kaki, berjalan. Tetapi mereka berlomba-lomba membangun istana, membangun gedung-gedung yang tinggi. Artinya orang-orang miskin pada dulunya, tetapi setelah umur 30 tahun, 40 tahun mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Kelihatan lah itu. Orang dulunya banyak yang miskin-miskin, tetapi sekarang membangun istana-istana, gedung-gedung yang tinggi. Kelihatan lah. Berarti kita ini sudah di pintu-pintu neraka. Itu pintu
hari kiamat. Sangat paraknya luar biasa. Jadi fitnahnya luar biasa. Jadi karena fitnahnya yang sangat luar biasa ini, kita harus memperingati dan mengingatkan yang lainnya akan sejarah-sejarah Islam supaya kita mengetahui kebesaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak peringati acara seperti ini, maka anak-anak kita kena dilambang fitnah. Artinya yang dilihatnya TV, yang dilihatnya Naruto, yang dilihatnya SpongeBob, yang dilihatnya Patrick, yang dilihatnya Spider-Man, yang dilihatnya macam-macam. Kapan ia mengetahui sejarah Nabi? Oh, nah, tahulah ikam nama Nabi Muhammad itu siapa? Muhammad ya. Muhammad bin siapa? Nah, ada tahu jauh. Iya bang. Tahulah pian nama pemain bola nak. Oh, tahu benar Ronaldo bin siapa? Bin fulan disebutkannya 5 nasabnya. Nabi besar Muhammad tegana di Muhammad aja. Nama sidin aja. Nah, berarti kekurangan kita karena kita kadang mengenalkan. Karena kalau di majelis ilmu kada dibawa anak itu di majelis ilmu. Nah, jadi kalau diacarakan Isra Mi'raj itu anak-anaknya dibawa sekalipun masih dalam kandungan, dibawa. Kalau kada paham juga sekurang-kurangnya salawat itu sudah mengetuk pintu hatinya, supaya nanti kalau sudah besar merasakan nur yang masuk di dalam hati anak-anak itu. Nah, apalagi orang yang muda-muda, apalagi orang-orang yang diambang di pintu-pintu kematian, ini harus hadir di majelis ilmu, harus hadir di majelis yang didirikan situ Isra wal Mi'raj. Dan para Pak RT, para tokoh masyarakat, jangan malas mengadakan acara seperti ini. Kalau bisa satu jinamas ini diundang di dalam masjid ini. Nah, biarnya dudukan di jalanan situ, nah, supaya memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau saya makanan dijulungi gulaan aja. Nah, yang penting mereka dapat hadir, dapat memenuhi dan bisa menghadiri dan mendapatkan nur dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kita mengadakan seperti ini supaya apa? Supaya Isra Mi'raj ini supaya kita mengetahui kebesarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ini kadang menduakan Nabi. Di hati kita ini idola kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah panutan bagi umatnya, bagi orang yang berharap Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dan berharap di hari kiamat nanti selamat. Seperti itu. Nah, jadi harus kita hadir supaya kita dapat mentauladani Nabi besar Muhammad SAW, dan kita mengidolakan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau hanya nomor 1 yang di hati kita. Tidak ada orang lain. Nabi besar Muhammad aja nomor 1 di hati kita. Artinya masuk langgar batis kanan karena Nabi besar Muhammad nomor 1. Kalaunya masuk ke tempat kamar mandi batis kiri dimulai karena Nabi Muhammad di depan kita. Kalau kita mau memakai baju, pakai tangan kanan dulu masuk ke tangan kiri gitu. Kalau kita hendak melepas baju, melepas dari tangan kiri, gitu tangan kanan. Sunnah. Kalau kita hendak sholat bujur-bujur semangat, karena sholatnya Nabi itu semangat beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Artinya sholatlah seperti sholatku. Jangan sholat kada semangat. Allahu Akbar. Hendak mati sholat. Sholat itu harus memang semangat, karena yang dihadapi ini kan rajanya semua raja, Allah Subhanahu wa taala. Masa sholat Allahu Akbar. Nah,
seminggu lagi menikah. Jadi kalau tauladannya Nabi SAW itu semangat. Jadi memang Isra Mi'raj ini mengingatkan kita bahwa idola kita satu-satunya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Idola kita satu-satunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, supaya kita tahu siapa karena Nabi besar Muhammad ini. Kita hendak mengenali jati diri Nabi besar Muhammad SAW ini kada mampu kita. Sekurang-kurangnya kita mendapat mengetahui satu biji nasi kebesaran Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau kita hendak mengetahui kebesarannya kada sanggup kita. Sehelai rambut barang kita kalau mengetahui kebesarannya supaya kita cinta, supaya kita mengidolakannya Nabi besar Muhammad, supaya jangan Nabi besar Muhammad itu diduakan atau disandingkan atau Isra Mi'rajnya dihilangkan. Harus kita hidupkan Isra Mi'raj ini. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampainya di Baitillahil Aqsa, siapa imam waktu sholat di situ? Siapa imam? Nabi Muhammad SAW imam. Siapa yang dimakmumi? Seluruh para rasul, seluruh para nabi. Rasulullah imam, semua para rasul dan nabi di belakang sini. Rasulullah nomor satu. Supaya kita tahu Nabi besar Muhammad itu tidak bisa disandingkan, tidak bisa diduakan. Beliaulah imam para nabi dan imam para rasul. Nabi Allah Musa alaihissalamullah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang bernama Tua di Syam, di kota Syam ada lembah yang bernama Tua. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam menuju ke sana, melangkah. Ketika mau memasuki lembah tersebut, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fakhla' na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan alas kakimu karena kamu sedang berada di tempat yang mulia yang suci. Lepaskan alas kakimu di dunia, di bumi. Nabi Allah Musa hendak menginjak tempat yang suci, lepaskan alas kakimu. Nabi besar Muhammad mau diangkat ke atas langit, beliau menggunakan alas karena merasa bahwa langit ini tempat yang suci. Mau beliau lepaskan alas kaki beliau. Ditegur Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, jangan kamu lepaskan alas kakimu karena penduduk langit dan langit merasa mulia diinjak-injak oleh kakimu." Pakai alas kaki. Nabi besar Muhammad di langit, Nabi Allah Musa di bumi disuruh melepas, Nabi Allah Muhammad di langit disuruh memakai. Luar biasa makamnya Nabi. Tidak bisa disandingkan makam Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa diduakan. Apalagi dikalahkan dengan artis yang rambutnya kayak Bilahidi. Ujar lebih baik memakai rambut yang bercoreng-coreng, yang kayak sesapu, lebih bagus ketimbang rambut rapi bokopiah. Nah ini berarti dikalahkannya Nabi besar Muhammad. Kada boleh. Nabi Muhammad itu harus nomor satu, tidak boleh jadi nomor dua atau sampai dikalahkan. Kada boleh. Harus nomor satu Nabi besar Muhammad SAW karena makamnya luar biasa. Nabi Allah Adam alaihissalamullah, beliau ketika makan buah khuldi lalu dicabut kemuliaan beliau, yaitu bertempat tinggal di surga, diturunkan ke bumi. Apakah Nabi Allah Adam itu salah, berdosa? Tidak. Beliau memakan itu karena lupa. Nabi Allah Adam alaihissalam, orang yang lupa apakah berdosa? Melakukan maksiat? Kan berdosa. Tetapi seperti makom Nabi tidak pantas melakukan itu sekalipun beliau melakukannya dalam keadaan dosa. Dalam keadaan lupa pun itu dianggap kesalahan karena makomnya bukan makom orang biasa, makom Nabi. Apa ajaran Nabi Allah Adam minta ampun kepada Allah? Allahumma bihaqqi Muhammad antaghfirli.
Wahai Allah, dengan berkat orang yang bernama Muhammad, maka ampunilah dosa ulun. Diampuni Allah. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kamu mengetahui hambaku Muhammad itu? Dan kenapa kamu minta bertawassul kepada Nabi Allah Muhammad SAW? Biar Nabi Allah Adam, ulun kada bertawassul dengan Nabi Muhammad kecuali ulun tahu bahwasanya orang ini orang mulia yang luar biasa. Kenapa? Karena ulun lihat di setiap tempat di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kebesarannya dengan nama seseorang kalaunya seseorang ini tidak mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Bayangkan Nabi Allah Adam alaihissalam minta barakat Nabi besar Muhammad untuk bisa diampuni. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Seorang waliullah ditanya, apakah perbedaan kalimullah dan habibullah? Kalimullah itu gelarnya Nabi Allah Musa, yaitu orang yang berdialog kepada Allah, orang yang bisa wa kallamullah Musa takliman. Allah yaitu berdialog kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Nabi Allah Musa mendengarkannya. Nah, dan Nabi Allah Musa itu bergelar kalimullah, sedangkan Rasulullah pun bergelar habibullah. Apa bedanya kalimullah dan habibullah? Apa bedanya orang yang bergelar, orang yang berdialog kepada Allah dan orang yang menjadi kekasih Allah? Apa bedanya? Dijawab oleh beliau, amma kalimullah fayas'a al-kalimu fi mardati rabbih. Orang yang bergelar kalimullah yaitu orang yang dia berusaha beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya. Itu yang bergelar kalimullah. Jadi Nabi Allah Musa itu beribadah kepada Allah, beribadah sampai mendapatkan keridhaan Allah. Wa amma habibullah fayas'a rabbuhu fi mardati habibih. Tetapi orang yang bergelar habibullah, kekasih Allah, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya untuk mendapatkan keridhaan kekasihnya. Bayangkan, Allah yang luar biasa, pencipta sekalian alam, memberikan semuanya untuk mendapatkan keridhaan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran disebutkan dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya untuk kamu supaya kamu ridho kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Tidak bisa diduakan, tidak bisa disandingkan, tidak bisa dihilangkan namanya. Malaikat Jibril alaihi salamullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan beliau sebagai bodyguard. Bodyguard artinya membawa Nabi besar Muhammad menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus dibawa ke atas langit, naik langit pertama, langit kedua, naik ketiga, sampai menembus pintu lapis langit, sampai ke tempat yang mana terbuat dari dinding dari cahaya, hijabin min nur, dinding dari cahaya. Terus apa? Malaikat Jibril ini. Coba lihat malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Malaikat itu bertetar wali, artinya kada pernah maksiat, maksum. Orang yang terpelihara, orang yang terjaga, orang yang tidak mungkin melakukan maksiat, malaikat. Artinya wali. Malaikat itu para malaikat. Jadi malaikat Jibril ini siapa? Pemimpinnya para malaikat. Bahasa kita itu apa? Qutbul Aqtab. Jadi pemimpinnya para malaikat yaitu malaikat Jibril alaihissalam sebagai bodyguard Nabi besar Muhammad menuju Allah. Sampainya ke hijabin min nur, yaitu dinding dari cahaya. Lalu apa jar malaikat Jibril? Ya Rasulullah, imshi.
Wahai Rasulullah, teruskan perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahuna faraqal khalilu khalil?" Apakah di sini sanggup kamu wahai malaikat Jibril yang aku sayangi meninggalkanku berjalan sendirian? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, "In masyaitu khatwatan ihtaraqtu." Ya Rasulullah, bukannya ulun sanggup meninggalkan pian, tetapi jikalau ulun melangkah satu langkah lagi menembus hijab daripada nur ini, maka ulun akan terbakar. Malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, tidak sanggup menyandingi Nabi besar Muhammad SAW. Saking luar biasanya makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah itu Nabi besar Muhammad menemui Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Jangan dikatakan seperti itu. Karena semua makhluk ini ciptaan Allah. Langit ciptaan Allah, hijab min nur ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah. Apakah orang yang menciptakan berhajat kepada orang yang menciptakan? Tidak berhajat. Berarti Allah itu tidak bertempat, karena Dia yang menciptakan tempat. Terus kenapa Nabi besar Muhammad ini mau bertemu dengan Allah harus naik ke atas? Apakah Allah di atas? Bukan seperti itu. Itu karena tempat yang suci, tempat yang layak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudahnya aja gini, supaya kita tahu tidak selalu orang itu melihat sesuatu bertempat di tempat itu, tidak selalu. Kita ini kan guring diranjang. Habis itu temimpi kita lah. Temimpi melihat lautan. Apakah lautan itu diranjang kita? Kadalah. Berarti kada selalu kita melihat sesuatu itu harus yang sesuatu itu di tempat, kada perlu. Jadi itu perumpamaan yang paratnya aja lagi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena di sana itu tempat yang suci, maka di sanalah tempat yang layak Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmahnya kita mendengarkan ini? Supaya kita jangan pernah lagi menduakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah lagi kita menyandingkannya dengan orang lain. Apalagi kita menyandingkannya dengan orang fasik, orang yang kafir, orang yang kada pernah sujud, orang yang kada pernah menyentuh kaningnya ini di dalam ke tanah, tawadhu kepada Allah. Kita idolakan itu. Berani kita memakai pakaian orang kafir, berani kita membentuk rambut kita kayak orang kafir, berani kita berakhlak seperti orang kafir. Berarti kita sudah bukan menduakan lagi, menendang Nabi besar Muhammad SAW, keterlaluan. Jadi jangan sampai kita ini seperti itu. Harus memang Nabi besar Muhammad itu adalah idola yang nomor satu. Tidak boleh disandingkan, tidak boleh diduakan, apalagi dihilangkan. Harus memang Nabi besar Muhammad itu nomor satu. Ulun ini ceramah biasanya 45 menit aja. Munnya kelawasan kena panas. Kalau pindah dibuburi iblis syaitan, nya kan iblis itu membawa gandum kan, membawa macam-macam. Ini dibawa pasir. Nah, dibuburinya dia di kepala. Sudah aja mengantuk, kuring sudah aja. Jam 10 lewat sudah. Nah, jadi setemat lagi. 7 menit lagi. Di suatu hari, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di dalam sebuah hadis, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau digandeng oleh Nabi Muhammad SAW, digandeng berjalan. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata
kepada Nabi besar Muhammad SAW, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambai." Wahai Rasulullah, demi Allah, sampaian ini wahai Rasulullah adalah orang yang sangat ulun cintai, melebihi daripada segalanya kecuali diri ulun sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab, pian ini Rasulullah adalah orang yang paling ulun cintai demi Allah, kecuali diri ulun sendiri. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, "La ya Umar, la, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak seperti itu wahai Umar, tidak sempurna imanmu sampai kamu dapat mencintai aku melebihi diri kamu sendiri. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab ini kan orangnya luar biasa. Syaitan aja buka dengan bayangan sidin. Syaitan dia buka dengan bayangan sidin, apalagi orang-orangnya melihat orangnya bayangan aja kan sanggup. Lalu jari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melihat hati beliau, oh ternyata memang harus Nabi Allah Muhammad SAW nomor satu. "Wallahi ya Rasulullah, la anta al-an ahabbu ilayya min nafsi." Demi Allah wahai Rasulullah, kamu ini adalah, pian ini adalah orang yang nomor satu di hati ulun, sekalipun diri ulun sendiri tidak bisa menyandinginya. Lalu apa ajar Nabi SAW? "Al-ana ya Umar, al-an." Sekarang baru iman kamu itu sempurna. Ketika Nabi besar Muhammad dijadikan nomor satu, ketika Nabi besar Muhammad tidak disandingkan dengan orang lain, sekalipun itu para nabi dan para rasul, tetap Rasulullah nomor satu. Sekalipun itu para malaikat, sekalipun malaikat Jibril, tidak bisa disandingkan, tidak bisa diduakan. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap nomor satu. Sampai dirinya sendiri harus tetap dicintai Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis lagi as-sahih dalam Imam Al-Bukhari juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Nabi besar Muhammad bersabda, tidaklah kalian itu beriman kepada Allah, tidak sempurna iman kalian, atau tidak beriman sama sekali, sampai kalian itu dapat mencintai aku, kata Nabi besar Muhammad, melebihi cinta kalian ketimbang diri kamu sendiri, dan ayah kamu sendiri, dan anak kamu sendiri, dan seluruh manusia. Jadi Nabi besar Muhammad itu dijadikannya nomor satu. Peribahasanya tubuhnya ini tercincang-cincang untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad, diserahkan ke tubuhnya. Peribahasanya terbakar semua hartanya untuk kecintaan, menjaga cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW, dibakar karena cinta. Kisah terakhir, seorang sahabat yang bernama Habib bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Habib bin Zaid namanya. Beliau ini adalah utusan Nabi besar Muhammad SAW, mengirim surat kepada Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi. Di zaman Nabi ada orang yang mengaku Nabi yang bernama Musailamah, orang Yaman, orang Son'a. Atau orang lain, lupa orang tempatnya. Jadi Nabi besar Muhammad SAW mengirim Habib bin Zaid, mengirim surat supaya Musailamah ini jangan lagi berkaku Nabi, dan supaya berislam mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Dikirim Habib bin Zaid. Setelah dikirim sampai ke tujuan, ditangkap, disergap. Kada gampang menjadi utusan Nabi besar Muhammad ini. Di ganjaran apa? Taruhannya nyawa. Sampai ke sana ditangkap orangnya, di bergol, bahasa ini di bergol Pak. Ditangkap, diikat. Lalu diikat, dihadapkan dengan Al-Gojo. Nah, orang yang apa tuh? Samurai X. Nah, dihadapkan. Lalu jar Musailamah, "Atashhad anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah? Apa jar Habib bin Zaid?
Waktu itu kan di sidang di hadapan Samurai X, Hitori kan namanya. Lalu jar Habib bin Zaid, asyhad anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Lalu jar Musailamah, atashhad anni Rasulullah. Apakah kamu juga bisa bersaksi bahwa aku juga utusan Allah? Karena kan Musailamah ini mengaku Nabi. Lalu apa jawaban Habib bin Zaid? Inna fi udhunayya samaman an sama'i ma taqul. Telinga aku kada bisa mendengar apa dia tadi, kada mendengar. Lalu disuruhnya samurai ini potong tangannya, dipotong tangan. Potong tangan satu. Lalu dijawab lagi, ditanya lagi, atashhad anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Jarah Habib bin Zaid tanpa ada keraguan, asyhad anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lalu jar Musailamah lagi, atashhad anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi juga bahwa aku ini juga utusan Allah? Inna fi udhunayya samaman an sama'i ma taqul. Aku ini kada mendengar, tuli kada mendengar. Mohon maaf. Potong lagi tangannya kiri. Lalu diulangi lagi pertanyaannya. Atashhad anna Muhammad Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad itu utusan Allah? Asyhad anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada pernah ragu. Atashhad anni Rasulullah. Apakah kamu mau bersaksi bahwa aku ini juga termasuk utusan Allah? Inna fi udhunayya samaman an sama'i ma taqul. Sama jawabannya. Aku tulin, mohon maaf karena marah. Potong tangannya keduanya, potong kaki keduanya. Tinggal apa lagi? Tinggal dibunuh aja lagi, dihabisin. Sudah kada bertangan, kada berbatis untuk menjaga cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada pernah berlepas orang, sekalipun nyawa dipertaruhkan. Lalu jar Musailamah al-Kadzdzab, orang yang pendusta, orang yang mengaku Nabi, jikalau kami kirim ke rumahmu, kami lepaskan, kami bebaskan, lalu kamu berada bersama keluarga, aman biasa, tangan biasa, kalau bisa dipotong. Sebelum dipotong kamu aman bersama keluarga, bersenang-senang dengan keluarga. Lalu di tempat kamu ini kami potongin kekasihmu Muhammad SAW. Apakah kamu ridho? Artinya kita merupakan jannah. Nabi Muhammad itu nabi kamu, kita taruh di sini, kita potong-potong, dan kamu aman di tempat bersama keluargamu di rumah. Apa jawaban Habib bin Zaid? Wallahi inilah arda an akuna aminan baina ahli wa Muhammadun yushaqu bisyauqah. Demi Allah ya Habib bin Zaid, aku tidak ridha jikalau aku ini bersama keluargaku dalam keadaan yang bersenang-senang, sedangkan Rasulullah kena duri jadi batisnya. Kadar itu, apalagi dipotong-potong kayak gini. Saking cintanya luar biasa, bunuh aja. Yang penting Rasulullah senang. Ayo bayangkan, ini orang yang dibanggakan, tidak pernah menduakan Rasulullah. Ini orang yang dibanggakan, tidak pernah menyandingkan Rasulullah dengan orang lain. Ini yang dibanggakan. Orang kafir aja nah. Kalau ada geleng mendengar Habib bin Zaid, sampai ibu beliau itu saking senangnya mendengar anak mati dipotong-potong, menjaga cintanya kepada Rasulullah, saking senangnya luar biasa. Sekarang itulah diakui sini sebagai anak. Ibu beliau setelah mendengar itu kejadian Habib bin Zaid ini, baru inilah seorang anakku yang diakui oleh ibunya. Ibunya juga mendukung anaknya itu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang tidak bisa disandingkan dengan orang lain, cinta yang tidak bisa diduakan dengan orang lain, cinta yang memenuhi hati kita, cinta yang memenuhi ruh kita, cinta yang memenuhi sir kita, sehingga Nabi Muhammad itu adalah orang yang satu-satunya di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menaruh nama kita
mengukir nama kita di dalam hatinya Nabi besar Muhammad SAW sebagai umatnya yang tauladan kepada nabinya SAW. Dan semoga nama Nabi Muhammad pun juga tidak pernah hilang dari benak kita. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin salihin yuqarribuna ila hubbik wa hubba man hubbuhu yanfa'una 'indak. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatihim wa 'ulumiha 'anna birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal qaumi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekerasan dan terlalu mengangkat suaranya. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati-hati bubuhan pian, karena ulun manusia juga banyak kesalahan, tetapi dengan kesalahan itu harus ditegur. Kalau ada orang salah ditegur, kalau ada orang yang katanya kotor-kotor ditegur. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menutupi kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Dan semua yang bagus-bagus yang mendengarkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi besar Muhammad SAW, karena kita ini hanya sebagai kaset saja. Kita ini hanya menyampaikan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فازدهى الكون